lagi di channel Dapur Lani Setiawan. Kali ini aku akan memasak kuotie atau disebut gyoza. Aku akan membuat kulitnya yang terdiri dari 250 gram terigu, yaitu 100 gram pro tinggi dan 150 gram pro sedang, segitiga biru atau cakra ya. Cakranya kita pakai 100 gram dan segitiga birunya kita pakai 150 gram. Jadi total semua 250 gram. Ada sedikit garam, berapa sendok teh dan kaldu jamur, juga ada air panas 150 ml. Ini untuk kulitnya ya, bahan-bahan kulitnya. Dan isiannya itu adalah terdiri dari, aku tidak memakai kol, aku pakai lettuce. Boleh teman-teman kalau tidak memakai lettuce, tidak ada, boleh pakai kol. Kolnya sebanyak 100 gram saja atau 50 gram boleh. Ada sawi putih sebanyak 250 gram, daun bawang 2 batang daun bawang, lalu ada ayam filet paha sebanyak 250 gram. Nanti kita akan campurkan dengan air jahe dan 1 siung bawang putih. Jadi nanti kita chopper paha ayamnya dengan sedikit air jahe dan bawang putih. Juga ada sedikit udang sebanyak 50 gram boleh atau sesuai dengan selera teman-teman. Juga ada campur-campurannya yang terdiri dari kecap asin, ada minyak wijen, ada maizena 3 sendok makan, ada saus tiram 1 sendok makan, dan ada minyak untuk membuat gyozanya sedikit. Juga ada sedikit bawang putih goreng yang aku sudah goreng. Juga nanti ada sedikit bumbu-bumbu untuk campuran ayamnya yang terdiri dari garam setengah sendok teh, lada seperempat sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, dan gula seperempat sendok teh. Gulanya nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita mengayak terigunya dahulu. Kita ayak semua. Lalu kita campurkan dengan sedikit garam dan kaldu jamur untuk menambah rasa kulitnya. Kita aduk rata dulu sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan air panas ya teman-teman. Kita masukkan sedikit-sedikit air panasnya. Kalau teman-teman ingin membuat pangsit goreng, boleh ditambahkan dengan kuning telur. Tapi ini karena aku ingin membuat gyoza atau kuotie, aku tidak menambahkan telurnya atau kuning telur ya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau kurang air panas sedikit, kita boleh tambahkan air sedikit lagi. Ini sepertinya kurang sedikit, aku akan tambahkan sedikit lagi air biasa. Kita tambahkan 50 ml lagi. Kalau sudah rata, kita akan menguleninya dengan tangan. Kita uleni sebentar sampai tercampur rata. Untuk supaya nggak lengket, kita boleh menambahkan 1 sendok makan minyak ke adonannya agar tidak lengket. Nah, dia jadi tidak menempel di tangan, dia kalis. Kita uleni seperti mencuci baju. Kalau sudah kalis, bisa kita diamkan ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita diamkan dengan plastik wrap. Kita tutup selama kurang lebih 20 menit. Kemudian kita akan lanjut membuat isi kuotienya. Pertama-tama kita akan memotong-motong daging ayamnya. Kita akan potong-potong kecil-kecil karena akan dicopper. Kalau kita membeli ayam filet paha, kadang suka ada tulang muda seperti ini ya. Nah, ini perlu dibuang ya teman-teman, jadi nggak keras. Jadi kita buang saja, nggak perlu dipakai. Kita sisihkan. Nah, ini nanti kita akan mencoppernya. Ini aku sudah cuci bersih ya teman-teman ayamnya, dan sudah dikasih jeruk nipis 1 buah untuk membuang amis ayam. Ini udangnya juga boleh kita potong-potong dulu. Juga bawang putihnya kita akan campur. Kalau
Kalau jahenya nanti aku hanya mengambil air jahenya saja. Ini udangnya kita potong-potong dulu, lalu kita akan chopper. Oke teman-teman, kita akan mencampur memarut jahenya dulu ya. Jadi aku pakai jahe sedikit, tapi aku tidak memakai jahenya, aku hanya memakai air sarinya saja. Jadi ini air jahe kita sedikit tambahkan dengan 1 sendok makan air, lalu kita bejak-bejak seperti ini. Nanti kita akan saring, ambil sarinya saja. Jadi kita pakai air jahe. Kita siapkan wadah chopperan, lalu kita taruh ayamnya semua, berikut dengan potongan udang dan bawang putih 1 siung. Lalu kita campurkan dengan air jahe. Aku pakai telur 1, lalu kita chopper. Oh iya, dibumbuin sekalian ya teman-teman. Kita bumbuin, satu saus tiram kita masukin. Ada kecap asin 1 sendok makan, ada minyak wijen 1 sendok makan, ada lada seperempat sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula setengah sendok teh, garam 1/3 sendok teh. Ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka asin, boleh ditambahkan sedikit lagi garam. Lalu kita chopper kembali. Oke, sudah selesai. Lihat, halus sekali ya teman-teman. Ini kita tuang dulu, karena habis ini kita akan menchopper kolnya atau sawi putihnya. Jadi kita nggak usah repot-repot motong-motong ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masukin si sawi putihnya ini. Tapi sebelumnya kita potong-potong dulu kecil-kecil. Kita chopper kembali. Sebelum menaruh sayurannya, kita aduk-aduk dulu ayamnya sampai tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata begini, kita bisa kasih dengan 3 sendok makan maizena. Ini seperti membuat siomay, cuman bedanya ini memakai sawi putih atau kol. Nah, ini kita ratakan dulu, lalu kita campurkan dengan sawi putihnya. Kita potong-potong lagi sawi putihnya hingga habis. Jadi choppernya asal saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu halus. Nah, ini untuk daun lettuce-nya kita jangan chopper ya teman-teman. Jadi kita potong-potong tipis-tipis seperti ini ya. Jadi kita langsung cincang begini saja. Oke, tinggal daun bawangnya kita potong. Kalau daun bawangnya besar-besar begini, kita boleh membelahnya dulu. Seperti ini, kita belah dulu batangnya jadi 2. Nah, setelah itu daunnya juga kita boleh belah-belah dan kita iris-iris. Kalau daun bawang tidak bisa dicopper ya teman-teman. Ini karena daun bawang aku besar, sepertinya 1 batang sudah cukup. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dengan dagingnya. Bisa dikoreksi rasa kalau misalnya teman-teman takut kurang asin. Bila bisa teman-teman coba dengan cara digoreng ya isinya. Lalu kita diamkan di kulkas atau chiller selama 10 menit agar dagingnya lebih menyerap ya teman-teman. Jadi sambil menunggu 10 menit kita bikin kulitnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah tercampur rata semua. Jadinya seperti ini ya. Nih, kita diamkan dulu di chiller atau di kulkas sebentar. Oke teman-teman, ini adonan yang tadi, kulit pangsitnya sudah 15 menit. Kita akan buka.
dan kita taruh di wadah. Sebelumnya kita taburkan sagu sedikit. Ini kita taruh adonannya. Jadi ini adonannya bisa kita bagi menjadi dua bagian seperti ini ya. Aku akan potong. Kita timbang seberat 15 gram saja. Jadi kira-kira kurang lebih ya seperti ini, 15 gram. Kita akan timbang-timbang 15 gram. ...250 gram terigu itu kita bisa membuat kulit gyoza itu sebanyak 25 biji ya. Oke, sekarang kita akan merollingnya dengan rolling pin. Kita bulat-bulatkan dulu seperti ini. Lalu kita rolling. Ininya boleh kita kasih sagu sedikit biar nggak menempel. Nah, ini juga boleh dicetak atau begini saja juga udah boleh. Terserah teman-teman ya. Ini sudah jadi seperti ini. Begini saja juga boleh. Atau teman-teman mau lebih bagus lagi, silakan dicetak dengan ring cutter yang bulat ya. Ini karena aku tidak ada, aku bisa cetaknya dengan tutup aja, atau tempat seperti ini boleh kita cetak seperti ini. Kalau teman-teman ingin rapi bisa dicetak. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini jangan lupa kita kasih sedikit sagu agar dia tidak menempel satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, saatnya kita akan membuat gyozanya. Kita ambil kulit yang tadi ini, kemudian kita isikan sebanyak 1 sendok teh ke dalamnya. Lalu kita sisihkan, kita kasih air. Kita kasih air semua di sekelilingnya seperti kita membuat pangsit biasa. Lalu kita rekatkan begini. Ininya kita rekatkan. Ini balik lagi begini. Kita rekatkan. Kita tempel jadi satu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita nyalakan api, kita kasih minyak, lalu kita masukkan roti yang tadi. Lalu kita akan siram dengan air. Kita tunggu 5 menit. Sambil menunggu matang, kita akan membuat saus sambalnya ya, yaitu saus sambal. Kita kasihkan dengan sedikit kecap asin, kira-kira 2 sendok makan. Setelah itu kita parutkan dengan sedikit bawang putih. Kita parut, kita masukkan ke dalamnya, lalu kita tambahkan air dan jeruk limau. Aduk sambalnya, lalu kita tambahkan air sedikit, ini kita campur rata, lalu kita kasih jeruk limau sedikit dalamnya. Nah, sambalnya sudah jadi teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan bawang goreng dan bawang putih, ini bisa dipakai atau dicampur di sambalnya ya. Oke, kita lihat dulu apakah sudah matang. Kita lihat ya, sudah seperti ini, tandanya sudah matang ya teman-teman. Ya, ini sudah garing, bisa diangkat semua. Oke, sekarang waktunya kita coba. Ini aku cocol sedikit.
aku cobain yang aku punya bikin. Kulitnya lembut, dalamnya enak, ada garing-garingnya sedikit ya, lumayan. Oke, selamat mencoba, bye.